Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, assalamualaikum. Getih reget. Ini adalah salah satu pelet yang lumayan terkenal di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Seperti apa selengkapnya? Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. A'udzubikalimatil hitamati misyarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, Getih reget. Sebuah karya dari akun Instagram @ilmuon. Pelet ini hanya bisa digunakan oleh kaum perempuan karena pelet ini menggunakan media darah menstruasi, dan pelet ini lumayan sangat ampuh karena bisa membuat korbannya sampai gila. Mungkin terdengar sangat menjijikan ya, tapi pelet ini luar biasa ampuh. Hanya menggunakan media darah menstruasi pun sudah bisa membuat korbannya menjadi gila dan rela melakukan apapun demi orang yang mengirimkan pelet tersebut. Ada pengalaman cerita dari seorang perempuan bernama Wina. Dia adalah pelaku pelet getih reget. Dia menceritakan kepadaku pengalaman pribadi yang dialami pada tahun 2006 silam. Wina adalah pelaku pengguna pelet getih reget. Dia memakai pelet itu karena awalnya dia sakit hati karena pacarnya yang bernama Bram selingkuh dengan sahabat dia sendiri. Dan yang lebih parahnya, pacarnya dan sahabatnya melakukan hubungan terlarang di kamar Wina ketika Wina sedang pergi kerja. Wina bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Tasikmalaya. Hari itu pacarnya menginap di kosannya Wina karena diusir dari rumah oleh orang tuanya dan kakaknya karena ketahuan menggoda kakak iparnya. Bram adalah seorang pengangguran. Dia sudah tidak punya orang tua lagi, dan selama ini dia menumpang di rumah kakaknya. Sudah seminggu Bram menginap di kosan Wina. Ketika Wina sedang sholat duhur, tiba-tiba dia pingsan dan semua teman-temannya membantu dia. Setelah dia sadar, dia disuruh pulang oleh atasannya, dan Wina akhirnya pulang diantar temannya yang bawa mobil. Sesampainya di kosan, dia merasa heran, kok ada sandal perempuan di depan pintu kamarnya? Padahal itu bukan sandal dia. Tapi sepertinya Wina tahu itu sandal siapa. Itu adalah sandal sahabatnya, Tiara. Dek. Hati Wina seperti disambar petir. Apa yang sedang dilakukan mereka di kamarku ya? Kenapa pintunya ditutup? Pikir Wina dalam hati. Dia memberanikan diri membuka pintu kamarnya. Dan ketika dia membuka pintu kamarnya, betapa terkejutnya dia apa yang sedang dia saksikan. Pacarnya sedang melakukan hubungan terlarang dengan sahabat dia sendiri di atas kasurnya. Seketika Tiara dan Bram panik dan minta maaf ke Wina. Wina cuma bisa diam dan menangis. Dia mengusir pacar dan sahabatnya. Pacarnya minta maaf sampai sujud di kakinya Wina, tapi Wina tidak menghiraukannya dan tetap mengusir mereka pergi. Setelah sahabat dan pacarnya pergi, Wina langsung siap-siap pindah kosan. Lalu dia telepon orang tuanya, minta bantuan untuk pindah kosan. Wina langsung telepon orang tuanya saat itu juga. Halo ma, assalamualaikum. Ma, bantu aku pindah kosan ya. Besok aku mau pindah kosan, ucap Wina di telepon. Waalaikumsalam kak. Kenapa kok tiba-tiba pindah kak? Kenapa? Kok suaranya begitu? Gak apa-apa ma, aku cuma mau pindah ke kosan yang lebih dekat ke kantor. Ya udah, iya kak, nanti mama besok sore kesana ya. Makasih ya ma. Setelah beres-beres, Wina malam itu gak bisa tidur. Dia cuma bisa menangis dan marah, sangat marah. Tapi dia tidak bisa melupakan marahnya dan hanya bisa menangis. Tuhan, apa salah, apa dosaku selama ini? Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Apa salahku? Setelah kejadian itu, Wina pindah kosan. Tapi dia jadi pemurung dan gak seperti biasanya. Bahkan Wina sampai keluar kerja karena sering melamun. Setelah keluar kerja, Wina sering pergi merenung sendiri di kafe favoritnya. Sore itu ketika Wina sedang melamun di kafe favoritnya, tiba-tiba, Wina? Hei Wina, ingat gak? Aku Siska, teman sebangku kamu waktu SMA, ucap Siska. Siska? Iya Siska ya. Kenapa kamu ngelamun sendiri? Kok kayak sedih? Kenapa kamu Win? Ucap Siska. Akhirnya Wina menceritakan semua ke Siska. Kurang ajar, beraninya dia memperlakukan kamu begitu. Setahu aku kamu dari dulu baik sama dia kan?
Bahkan dia pengangguran aja kamu hidupi dia. Kurang ajar sekali. Kamu ikut aku, ayo kita balas semua sakit hati kamu, ucap Siska. Kemana kita, Sis? Udah, ayo ikut aja, Win. Setelah itu Wina ikut masuk ke mobil Siska dan mobil dia melaju keluar kota. Di perjalanan Siska bercerita, dia kenal satu paranormal yang bisa membalaskan sakit hati Wina. Wina hanya menurut saja karena dia pun masih sakit hati. Setelah perjalanan 5 jam dan masuk ke perkebunan dan hutan, akhirnya mobil Siska berhenti di satu rumah gubuk tua. Siska mengajak Wina turun dari mobil dan masuk ke rumah itu. Setelah masuk rumah, di dalam rumah itu ada kakek-kakek tua. Ketika Siska hendak bercerita maksud kedatangannya, kakek itu menjawab, "Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian ke sini." Aku kaget kok kakek itu bisa tahu ya, ucapku dalam hati. Lalu kakek ini bercerita, ada satu cara yang sangat ampuh agar sakit hatimu terbalaskan dan membuat pacarmu itu tergila-gila padamu. Lalu kamu bisa meninggalkan dia sampai dia gila. Wah, gimana caranya, Mbah? Ada satu pelet yang sangat terkenal di sini, namanya getih reget. Getih reget? Apa itu, Mbah? Getih reget itu pelet yang medianya darah haid mengirim peletnya. Tata caranya dengan memberikan darah haid di hari pertamanya dan mencampurkannya dengan makanan atau minuman korbannya. Biasanya dicampur kopi agar menyamarkan aromanya, lalu memberikannya ke korban. Tapi pelet ini biasanya diberikan hanya 1 kali. Ketika lebih dari 1 kali akan ada efek yang tidak terduga. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Siska dan Wina pamit. Di perjalanan pulang, Siska berkata dan seolah meyakinkan Wina untuk melakukan saran dari kakek itu. Win, kamu coba apa yang dibilang sama Mbak tadi ya, biar si Bram itu kena batunya, ucap Siska. Iya Sis, aku akan telepon Bram nanti. Aku suruh dia ke kosanku yang baru kalau aku haid. Singkat cerita, ketika Wina haid, Wina menelpon Bram dan sepertinya Bram senang sekali karena dapat kabar dari Wina. Lalu Bram mendatangi kosan Wina dan memeluk Wina serta meminta maaf. Ya sudah, yang sudah biarkanlah. Aku bikinin kopi kesukaan kamu dulu ya, sebentar ya, ucap Wina. Makasih ya sayang, ucap Bram. Wina langsung meneteskan darah haidnya ke kopi itu dan mengaduknya sambil membacakan mantra yang sudah diberikan oleh kakek-kakek itu. Setelah meminum kopi itu, tak lama Bram pamit pulang dan besoknya dia berubah sangat drastis. Tiap hari ke kantor baru Wina dan menjemputnya. Apapun yang diminta Wina selalu diberikan oleh Bram. Bahkan sekarang Bram kerja atas permintaan Wina. Ketika Bram sedang tergila-gila oleh Wina, Wina tiba-tiba menghilang dari hidup Bram. Dia sudah keluar kerja, pindah kosan dan bahkan tidak pulang ke rumah orang tua Wina. Benar-benar seperti menghilang. Setiap kali Bram ke rumah orang tua Wina, orang tuanya selalu berkata kalau Wina tidak ada di rumah dan mereka tidak tahu Wina di mana. Setelah 3 bulan ditinggal Wina, Bram seperti orang gila. Dia sering melamun di rumah kakaknya. Setelah Bram seperti ini, dia pulang dan dirawat kakaknya di rumahnya. Setiap ada perempuan seumuran Wina lewat, selalu Bram kejar karena dia beranggapan kalau itu Wina. Sampai akhirnya 6 bulan berlalu dan kakak ipar Bram tidak tahan karena sering dapat teguran dari tetangga. Akhirnya atas kesepakatan kakaknya Bram dimasukkan ke rumah sakit jiwa sampai sekarang. Dan sebenarnya orang tua Wina tahu semua kejadiannya. Mereka pun sakit hati oleh ulahnya Bram, jadi mereka membantu anaknya. Wina ikut Siska pergi merantau ke Pulau Sulawesi untuk bekerja. Tetapi Wina memantau Bram lewat orang tuanya. Ketika Bram sudah masuk rumah sakit, Wina mulai sering pulang ke rumah orang tuanya. Dan sampai saat ini, dia belum mendapat jodoh dan belum menikah. Itulah karma yang harus Wina tanggung atas semua perbuatannya. Dan kisah ini selesai berdasarkan kisah nyata. Untuk teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai kebawa dendam. Tetap jaga iman dan tetap hati-hati. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.